Halo semuanya, sekarang kita akan berlanjut mempelajari materi penyetaraan reaksi. Setelah sebelumnya kalian sudah mempelajari atau mengenal tentang reaksi kimia dan sudah saya sampaikan bahwa reaksi kimia itu dapat berlangsung jika dalam keadaan setara. Nah, bagaimana kalau kalian menemui suatu reaksi yang belum setara? Di sini kita akan belajar bagaimana menyetarakan reaksi kimia. Saya akan langsung ke contoh persamaan reaksi. Nah, di sini ada persamaan reaksi kimia, tapi di sini persamaan reaksi kimianya masih dalam bentuk kalimat. Kita akan ubah dulu kalimat ini menjadi persamaan reaksi kimia. Kita ubah satu-satu nama senyawanya menjadi rumus molekul ya. Dalam kalimatnya ada reaksi besi 3 oksida padat direaksikan dengan larutan asam sulfat akan membentuk larutan besi 3 sulfat dan air. Nah, pertama kita akan ubah senyawa-senyawa ini menjadi rumus molekul. Kita mulai dari besi 3 oksida. Oke, besi 3 oksida artinya Fe mempunyai muatan 3+. Lalu oksida itu adalah oksigen. Oksigen itu tanpa kalian harus dituliskan di sini muatannya berapa, kalian harus sudah tahu bahwa oksigen itu akan membentuk ion 2-. Lalu kita pasangkan Fe-nya di sini 3+, oksigennya 2- berarti dia akan membentuk rumus Fe2O3. Lalu selanjutnya larutan asam sulfat. Asam sulfat. Asam itu berarti akan diawali rumusnya dengan H atau hidrogen. Hidrogen itu muatannya adalah +1. Lalu untuk sulfat, ion poliatom sulfat itu rumusnya adalah SO4, muatannya 2-. Lalu kita pasangkan berarti rumus molekulnya menjadi H2SO4. Selanjutnya akan membentuk larutan besi 3 sulfat. Besi 3 sulfat. Nah, sama seperti yang di sini ya. Besi 3 artinya dia Fe bermuatan 3 positif karena di sini ada dalam kurung 3, sulfat SO4 2-. Kalau dipasangkan dia akan membentuk rumus molekul Fe. Fe-nya dikali 2 berarti Fe2. SO4 karena di sini ion poliatom yang akan kita kalikan 3, maka kita menggunakan tanda kurung SO4 3 kali. Lalu yang terakhir air. Air rumusnya kalian sudah paham ya. Rumusnya adalah H2O. Selanjutnya kita ubah rumus molekul-molekul ini menjadi persamaan reaksi. Fe2O3 di sini bentuknya padat, maka dia fasenya solid, lalu ditambah dengan larutan asam sulfat. H2SO4-nya di sini fasenya adalah aquos, lalu membentuk besi 3 sulfat. Besi 3 sulfat di situ larutan berarti Fe2SO4 3 kali aqueous juga, lalu air itu aqueous. Oke, sekarang kita akan masuk ke langkah penyetaraan reaksinya. Langkah penyetaraan reaksinya yang pertama adalah mencari dalam reaksi ini, mencari senyawa yang mempunyai rumus molekul kompleks. Kenapa harus dicari kompleks? Supaya nanti dalam persamaan matematikanya kalian akan menemukan persamaan yang lebih sederhana dalam hitungannya. Jika kalian memilih rumus molekul yang sederhana atau tidak kompleks, biasanya nanti akan ketemu hitungan yang lebih panjang. Oke, untuk
Langkah pertama dalam penyetaraan reaksinya, kita pilih yang kompleks dulu, akan kita berikan koefisien. Nah, kita lihat dari Fe2O3, H2SO4, Fe2SO4 3 kali, dan H2O. Ternyata yang lebih kompleks adalah yang Fe2SO4 3 kali. Di sini ada 3 unsur penyusunnya dan jumlah unsurnya ada banyak ya. Oke. Kita pada senyawa dengan rumus molekul yang lebih kompleks ini kita beri koefisien 1. Lalu untuk senyawa yang lain koefisiennya itu akan kita simbolkan dengan A, B, C. Untuk simbolnya tidak hanya A, B, C, kalian boleh mengambil huruf apa aja ya. Nah, di sini nanti kita akan buat persamaan matematikanya. Untuk penyetaraan reaksi, syaratnya jumlah unsur yang di sebelah kiri harus sama dengan jumlah unsur yang di sebelah kanan. Itu fungsi penyetaraan reaksi. Nah, koefisien biasanya membantu menyetarakan jumlah unsur yang terletak di sebelah kiri dan sebelah kanan. Makanya di sini poin pentingnya adalah mengubah koefisien dari zat-zat yang terlibat dalam reaksi. Oke, kita akan samakan dulu jumlah unsur yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kita ambil unsur yang pertama, Fe. Fe yang di sebelah kiri jumlahnya adalah A, koefisiennya A, dikali dengan indeksnya. Indeksnya 2, berarti jumlahnya adalah 2A. Lalu kita cari Fe. Ternyata di sebelah kiri dia hanya terletak pada Fe2O3, berarti langsung menggunakan tanda sama dengan, karena kita akan pindah ke ruas kanan atau yang diproduk. Kita lihat jumlah Fe yang ada di produknya. Yang diproduk Fe-nya berjumlah 2, 1 dikali 2, berarti kita bisa lanjutkan persamaan ini, A sama dengan 1. Oke, kita sudah ketemu koefisien dari Fe2O3. Sekarang kita lanjut menyamakan unsur oksigennya. Oksigen yang di sebelah kiri kita hitung, dia ada A dikali 3, berarti jumlahnya adalah 3A. Ternyata oksigennya tidak hanya terdapat dalam Fe2O3, tetapi juga dalam H2SO4. Kita hitung yang di H2SO4, berarti ini tandanya adalah plus, karena di ruas kiri jumlah oksigennya terdapat dalam 2 senyawa, dalam Fe2O3 dan H2SO4. Dalam H2SO4 jumlah O-nya, oksigennya adalah B dikalikan 4, berarti plus 4B. Lalu kita pindah ke ruas kanan berarti langsung menggunakan tanda sama dengan. Kita hitung oksigen yang di ruas kanan, 1 dikali 4 dikali 3, berarti jumlahnya adalah 12 dalam Fe2SO4 3 kali. Oksigen dalam H2O nya kita hitung C dikalikan dengan 1 ya, indeksnya 1 berarti C. Oke, karena di sini nilai A sudah diketahui 1, maka di sini kita bisa ubah langsung 3 dikali 1, 3 plus 4B sama dengan 12 plus C. Nah, karena di sini masih ada 2 variabel, berarti persamaan ini belum dapat kita hitung. Kita lanjutkan. Jadi kita akan ke perhitungan unsur yang selanjutnya. Hidrogen ya, kita hitung hidrogennya. Untuk hidrogennya yang di sebelah kiri, dia nilainya jumlahnya adalah 2B sama dengan, karena hanya ada dalam H2SO4. Lalu kita pindah ke ruas kanan. Ke ruas kanan dia nilainya adalah 2C. Di sini ya, berarti B sama dengan C. Nah, persamaan ini sebenarnya bisa kita pindahkan ke persamaan O untuk mendapatkan nilai B atau nilai C-nya. Tapi sebelum itu kita coba ke persamaan untuk S dulu.
Siapa tahu nanti B dan C-nya sudah ada nilainya, jadi tinggal memasukkan angkanya ke sini. Untuk sulfurnya, sulfur terdapat dalam H2SO4, nilainya adalah B karena indeksnya 1. Lalu di sebelah kanannya dia nilainya adalah 1 dikali 1 dikali 3. Nilainya adalah 3. Berarti B, di sini kita sudah dapat nilai B-nya adalah 3. Berarti nilai C-nya juga 3. Kita pindahkan ke sini, berarti ini 3 plus 12 sama dengan 12 plus 3. Ini udah sama ya. 15 sama dengan 15. Berarti untuk perhitungan variabelnya sudah tepat semua. Setelah semua variabel sudah didapatkan nilainya, maka kita akan tuliskan reaksinya dengan koefisien yang sudah kita dapatkan. Fe2O3, di sini koefisiennya A, nilai A-nya adalah 1, berarti koefisiennya 1. Ditambah dengan B, B-nya kita ubah menjadi 3, di sini 3 H2SO4 aqueous, lalu Fe2SO4 3 kali aqueous, lalu untuk H2O dia koefisiennya C, C nilainya adalah 3, berarti kita tulis 3 H2O. Nah, ini adalah persamaan reaksi yang sudah setara. Selain menggunakan persamaan matematika, kalian juga dapat menyetarakan reaksi dengan cara cepat. Caranya seperti ini. Kita lihat unsurnya satu persatu mulai dari Fe. Fe dia terdapat di satu senyawa, berarti kita bisa samakan Fe-nya dulu. Fe di sebelah kiri jumlahnya 2, di sebelah kanan jumlahnya 2. Berarti koefisiennya tidak perlu diubah karena jumlah unsurnya sudah sama. Lalu kita beralih ke oksigen. Oksigen kita lihat di sini terdapat dalam beberapa senyawa. Dalam H2SO4 ada, dalam FeSO4 ada, dalam H2O ada. Karena dia terdapat pada lebih dari satu senyawa, maka saya lewatin dulu untuk perhitungan O. Kita beralih ke hidrogen. Hidrogennya di sini 2, di sini 2, sudah sama. Lalu kita beralih ke S. Nah, S-nya di sebelah kiri ini jumlahnya 1, di sebelah kanan jumlahnya ada 3. 1 dikali 3. Karena jumlahnya berbeda, kita buat di sebelah kiri jumlahnya supaya sama dengan yang di sebelah kanan. Ini 3, supaya S-nya menjadi 3 berarti saya tambahkan koefisien 3. Nah, jika saya menambahkan koefisien 3 di sini, otomatis jumlah hidrogennya yang tadi sudah sama itu akan menjadi berbeda. Di sini jumlahnya 6, maka di sini supaya jumlah hidrogennya menjadi 6, maka saya tambahkan koefisien 3 di sini. Nah, setelah itu kita hitung oksigennya. Terakhir kita setarakan oksigennya. Karena tadi H2-nya sudah setara, sulfurnya sudah setara, Fe-nya juga sudah setara atau sama jumlahnya antara kanan dan kiri, kita hitung oksigennya. Oksigennya ini 3 ditambah 12. 15 ya untuk oksigennya, yang sebelah kiri 15. Lalu kita hitung yang di sebelah kanan. 4 dikali 3, 12 ditambah 3. Di sini jumlahnya juga sudah sama, 15. Berarti persamaan reaksi ini sudah setara, sama dengan cara yang menggunakan persamaan matematika tadi ya.